Aulia, seperti apa perkembangan terkini dari penanganan pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ya, Medop, setidaknya sudah mulai menurun Medop di minggu kedua Februari ini dibandingkan di awal Februari maupun juga di bulan Januari 2021. Hingga saat ini di bulan Februari sudah ada sekitar 3.300 hingga 3.400 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tepatnya kalau di hari ini 14 Februari ada sebanyak 3.387 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sementara kalau jumlah pasien dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit ini jumlahnya juga jauh lebih banyak dan berkali-kali lipat, yakni sebanyak 349 orang. Memang untuk saat ini flow untuk pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet lebih sedikit dibandingkan pasien yang dipulangkan ataupun dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan ini juga bulan Februari cukup menurun signifikan dibandingkan bulan Januari lalu, di mana pada saat itu sempat terjadi peningkatan pasien yang juga cukup tinggi, bahkan mencapai 4.000 dan 5.000 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tadi kami konfirmasi kepada Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yakni Letkol M. Arifin, dan pihaknya menyatakan bahwa penurunan jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini kemungkinan besar karena efek dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM Mikro di wilayah DKI Jakarta. Karena memang sebelumnya pemerintah ini merevisi pemberlakuan ataupun juga pemberlakuan PPKM dari PPKM skala Jawa Bali hingga ke PPKM Mikro, sehingga proses penindakan maupun juga pengawasan protokol kesehatan di masyarakat ini semakin detail hingga ke wilayah RT RW dan juga permukiman warga, dan juga didirikan posko di dekat permukiman warga sehingga lebih mudah untuk memantau mobilitas masyarakat dan juga kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya itu salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian berbicara mengenai tingkat keterisian jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, secara garis besar ini tingkat keterisiannya berada di angka 54,28%. Rangkuman dari Tower 4, 5, 6 dan juga 7 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, dan juga Tower 8 di rumah sakit ataupun juga di Tower 8 Wisma Pademangan, begitu. Sehingga kalau dirata-ratakan di setiap tower 4, 5, 6 dan juga 7 dan 8 ini sisa tempat tidur yang kosong udah masih available untuk merawat pasien, ada sekitar 500 tempat tidur di setiap tower. Kemudian hingga saat ini juga proses ataupun giat vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga masih berlangsung sejak Januari kemarin, dan update-nya sudah ada 2.000 tenaga kesehatan yang telah divaksin, dan ini sudah memasuki tahap kedua ataupun gelombang kedua, yakni penyuntikan booster, sehingga diharapkan dalam waktu dekat semua tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah divaksin COVID-19. Maidop. Aulia, yang kita tahu kan sekarang Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Apa alasan dari pengelola masih belum menerima pasien tanpa gejala seperti saat rumah sakit ini beroperasi awal tahun lalu? Iya, Medop, karena pihak rumah sakit ini masih mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan jumlah pasien yang signifikan ataupun jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet karena COVID-19. Pihak pengelola ini terus mengevaluasi dan juga belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana biasanya setiap akhir libur panjang ataupun juga long weekend atau libur panjang akhir pekan, ini selalu ada peningkatan jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, untuk mengantisipasi pembludakan jumlah pasien yang masuk ke Wisma Atlet, maka sampai saat ini juga masih diantisipasi dengan memberlakukan pemisahan ataupun juga mengkualifikasikan pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran dan juga di Wisma Pademangan. Jadi untuk saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran masih berfokus untuk merawat pasien dengan gejala ringan dan juga sedang ada di Tower 4, 5, 6 dan juga 7. Sementara untuk pasien OTG atau orang tanpa gejala saat ini dirawat di Tower 8 Wisma Pademangan. Jadi dipisah, untuk OTG ini dilarikan ke Wisma Pademangan, disebar dengan harapan okupansi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini akan terus cukup. Sementara untuk di Tower 9 Wisma Pademangan juga masih melayani
kegiatan karantina bagi warga negara Indonesia repatriasi yang baru datang dari luar negeri. Jadi para WNI repatriasi ini akan melakukan karantina di Tower 9 sembari menunggu hasil swab mereka keluar. Apabila memang hasil swabnya negatif, maka bisa diizinkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Sementara kalau positif ini harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian dari pihak Kepala Staf Kodam Jaya juga sebelumnya sempat menyebutkan bahwa untuk di tower-tower di Wisma Pademangan ini juga disiapkan untuk beralih fungsi sebagai rumah sakit, berjaga-jaga apabila nanti terjadi lonjakan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Jadi saat ini pihak pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran berkolaborasi dengan Wisma Pademangan untuk terus memetakan dan juga mengkualifikasikan jumlah pasien COVID-19 yang ada di Jakarta, sehingga diharapkan apabila ada lonjakan jumlah kasus di wilayah DKI Jakarta, rumah sakit ini masih akan terus bisa menampung pasien. Medop. Baik, terima kasih. Laporan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dilaporkan langsung oleh Aulia Faradina.